Nah, di tengah-tengah perjalanan, yang tadinya Mas Jody ngerasa tuh motornya berat, sekarang tiba-tiba motornya jadi ringan. Bahkan seringan kayak ngerasanya dia nggak gonceng siapa-siapa, sendirian aja di motor. Pas Mas Jody nengok ke belakang, ternyata di belakang dia nih, di jok penumpang, itu nggak ada siapa-siapa. Kosong aja. Aduh. Nggak ada orang sama sekali. Nah, awalnya sih Mas Jody ini panik, takut-takut penumpangnya itu jatuh. Nah, cuman kalau dipikir-pikir ya nggak mungkin lah si penumpangnya jatuh. Kalaupun jatuh pasti dia ngerasa dong, pasti ada sesuatu yang aneh lah kalau misalkan penumpangnya jatuh kan. Akhirnya dia nyetir balik lawan arah buat nyari si helmnya, karena dia pasti ngasih helm dong. Nah, ternyata helm penumpang yang dipakai sama si Vernita tadi itu ada sekitar 2 atau 3 kilometer ke belakang. Oh, jauh ya? Jauh, dan itu tergeletak aja tuh di pinggir jalan. Nah, udah kerasa nih, oh berarti emang penumpang gue bukan orang. Penasaran dong si Mas Jody ini. Biasanya kan kalau misalkan kita dapat cerita-cerita kayak gini, duitnya tuh kemungkinan besar berubah jadi daun. Iya kan? Nah, dicek nih sama Mas Jody, uangnya berubah jadi daun nggak? Pas dicek ternyata enggak. Duitnya masih beneran duit digulung gitu ya. Kayak ya beberapa ribu dilipat-lipat gitulah pokoknya. Si Mas Jody ini coba kontak call center admin buat konfirmasi pesanan gitu ya. Emang ini beneran gue dapat pesanan apa enggak nih? Ternyata beneran ada, cuman namanya tuh bukan nama cewek, bukan nama Vernita, tapi nama cowok, namanya Sandi. Nah, pas Mas Jody ini coba telepon ke nomornya Vernita, ternyata nomornya pun nggak kedaftar. Aneh banget. Ya udahlah, Mas Jody udah malam juga, dia balik aja ke kosannya dia. Sampai kosan pun nih, Moy, itu duit yang dia dapat dari si sosok cewek ini itu masih kegulung rapih, masih ada beberapa lembar gitu ya. Maksudnya kayak ya nggak berubah jadi daun, beneran masih duit. Pas Mas Jody buka, ternyata uangnya ini kayak banyak bercak-bercak darah gitu. Dan di tengah-tengah gulungan ini, tengah-tengah lipatan itu ada amplop surat yang kegulung, amplop kecil gitu. Dan di luar amplopnya itu ada tulisan alamat. Jadi cobalah ke alamat itu siangnya. Nah, sampai di alamat itu jadi ketemuan sama ibu-ibu. Dia kasih suratnya. Pas dibuka, suratnya tuh ditulis pakai darah ternyata. Jadi dalam amplop ini ada satu kertas yang isinya surat gitu ya. Dan surat itu isinya dari anaknya si ibu-ibu ini, yang seminggu sebelumnya itu meninggal gara-gara COVID. Dan keluarganya itu nggak bisa nganter ke pemakaman karena regulasi waktu yang nggak ngebolehin. Ya, karena di waktu itu orang COVID meninggal udah nggak bisa diziarahin kan. Iya benar. Itu cerita kedua, Moy. Ini cerita ketiga, cerita terakhir dari Mas Jody yang menurut dia ini nggak bisa banget dilupain sama dia. Ini ada satu malam, kayak sekitar 1:30 pagi, si Mas Jody ini udah siap-siap buat pulang sebenarnya. Cuman karena dia lupa matiin aplikasi, masuk nih orderan ke dia. Orderannya itu dari customer yang katanya tuh anak muda, yang lokasinya si anak muda ini nggak jauh dari tempat Mas Jody berhenti. Dilema nih dia, kalau misalkan orderan di cancel, takutnya performa si Mas Jody ini jelek jadinya. Cuman kalau misalkan orderannya diambil, udah makin malam, bahkan udah makin pagi gitu ya. Tujuan dari orderannya pun jauh, kayak sekitar 20 kilometeran gitu. Dari tengah Jakarta ke selatan Jakarta. Berarti ya mungkin daerah Bintaro ke sana kali ya. Iya. Nah, cuma setelah mikir beberapa saat, si Jody ini mutusin buat ngambil orderan itu dan jemput si cowok muda ini. Udah diambil, udah ketemu juga, jalanlah mereka. Ini kalau dari obrolannya ya, yang gue dapet ceritanya, si pemuda ini dipanggilnya Mas, kalau si Mas Jody dipanggilnya Pak. Oke. Ngomong nih si penumpang pemuda itu, dia bilang, "Pak, kita lewat sini aja ya, depan belok biar lebih cepat," kata gitu. Nah, kata Mas Jody, "Tapi Mas, itu jalan pintas, jalannya kecil dan gelap. Kita sebaiknya lewat jalan utama aja nggak sih?" Gitu. "Nggak apa-apa Pak, kita lewat itu aja lebih cepet," gitu. Nah, tempatnya tuh tepat di sebelah rel kereta api katanya. Suasananya sepi, cuma beberapa lampu remang-remang di sudut gang doang, dan gak banyak kendaraan yang lewat di jalan itu. Awalnya gak ada hal ganjil apa-apa nih yang dirasain sama Mas Jody. Cuman tiba-tiba rasanya tuh kayak ada hawa dingin, padahal si Mas Jody ini udah pakai jaket. Rasanya aneh banget, Moy.
Dan dia tuh terus mikir apa baiknya putar balik aja ya, ngambil jalur utama gitu. Cuma di sisi lain lagi-lagi nih dia dilema nih, karena dia nggak mau dapat reputasi buruk gara-gara nggak sesuai sama apa yang dimau sama penumpang. Nah, belum sempet kebingungan Mas Jody ini kejawab, kelihatan ada kayak cahaya-cahaya yang cukup terang gitu dari lampu-lampu yang nggak jauh dari depan. Jody lambatin motornya dan dia ngeliatin suasana di keramaian itu. Emang kelihatan kayak pasar malam, rame. Mas Jody sama penumpangnya tuh ngeliat kanan, kiri, banyak pedagang kaki lima yang lagi berjejer gitu tiba-tiba. Banyak juga orang-orang pada jalan di kanan sama kiri mereka. Nah, cuman makin aneh, karena kalau diperhatiin nih, tatapan orang-orang yang ada di situ tuh kosong. Pucet banget muka mereka. Dan belum sampai situ. Setelah ngelewatin pasar malam itu, Mas Jody dan penumpangnya tuh ngelewatin jalanan yang bikin bingung, Nat, Moy. Kenapa bingung? Karena Mas Jody tuh ngerasa dia udah ngelewatin jalan yang sama tuh 2 kali. Oh, diputer-puter. Awalnya dia nggak mikir jauh-jauh, kayak nggak mikir negatif atau kemana ya. Cuman semakin dia nyetir, rasanya tuh motornya si Mas Jody ini gak gerak makin ke tujuan gitu loh. Dia nggak nyampe-nyampe ke tempatnya dia. Akhirnya si Mas Jody ini nanya lah ke penumpangnya, "Maaf mas beneran tahu jalannya apa enggak ya?" Kata penumpangnya, "Saya tahu pak, tapi kenapa berubah ya?" "Loh, berubah gimana maksudnya?" "Iya, saya nggak yakin pak, tapi setahu saya nggak ada jalan yang ngarah masuk ke sana. Tapi kenapa tadi ada jalan ya?" Jadi gitu. Aduh, sama-sama bingung kan, mana itu udah lewat tengah malam lagi kan. Mas Jody masih terus nyari-nyari jalan keluar dari situ, tapi mereka kayak diputer-puter di dalam labirin gitu loh, Nat, Moy. Tapi lagi-lagi nih, Mas Jody positif aja, karena kalau lagi panik ya nggak akan nyelesain masalah juga kan. Akhirnya dia nanya lah ke penumpangnya ini, "Mas, kayaknya kita lagi di dalam wilayah yang nggak wajar nih." "Maksudnya gimana pak?" "Nggak tahu mas, tapi saya ngerasa udah ngelewatin perempatan ini itu 7 kali. Kayak gitu." "Iya pak, saya juga ngerasa kayak gitu." "Ya udah, mas bantu saya baca-baca surat pendek ya mas. Saya bakal tetap fokus deh nyari jalan," kata gitu. Udah tuh penumpangnya ngangguk aja dan ngikutin apa yang si Mas Jody ini minta. Mas Jody sendiri pun ya nyoba tenang dan usaha buat nyari jalan keluar lah dari tempat yang aneh banget ini. Beberapa menit kemudian Mas Jody tuh ngeliat ujung jalan ngarah ke jalan utama. Dan kayaknya dia ngerasa itu kayak jalan keluar deh. Dia terusin di situ dan udah kerasa dikit lagi mereka keluar dari tempat yang aneh banget itu, yang suasananya tuh nggak jelas. Balik lagi nih, Mas Jody ngerasain lagi, Nat, Moy, dingin yang kayak nusuk sampai ke tulang gitu loh. Kayak yang pertama tadi. Nah, terus kayak Mas Jody mikir, ini tanda-tanda dia udah keluar dari tempat aneh ini nggak ya? Nah, nggak lama mereka berdua nih di atas motor itu kayak ngerasa udah balik ke jalan utama. Dan rasanya tuh udah beda banget. Mereka kerasa kayak emang ini tuh di dunia mereka sendiri gitu lah. Dua-duanya sama-sama ngos-ngosan, kayak ngembusin nafas panjang gitu loh. Kayak Mas Jody pun udah mastiin keluar, sampai agak merhatiin ke orang-orang yang ada di pinggir jalan. Berasa emang itu orang-orangnya tuh mukanya normal, nggak kayak yang sebelumnya. Jadi kayak udah berasa mulai lega lah mereka berdua. Penumpangnya juga bilang jalanan yang mereka lewatin itu tuh jalanan yang dia tahu persis emang itu jalanan ke arah rumah dia. Nah, Mas Jody bilang, "Kayaknya kita udah keluar mas." Terus penumpangnya nanya, "Emangnya tadi itu apa pak?" "Wah, saya nggak tahu. Kita kayak diputer-puter lah pokoknya tadi." "Ya udah pak, kalau gitu kita lewat jalan utama aja deh." "Iya mas, tapi kenapa pak?" Gitu kan. Si Mas Jody ini kaget banget karena mereka ini itu balik ke posisi awal penjemputan, Moy. Lah? Jadi kayak mereka tuh jalan dari tadi, itu tuh kayak nggak menuju tujuan mereka sama sekali. Anjir. Jalan yang baru mereka lewatin yang rame itu cuman jalanan dari tanah kosong yang ngarah ke gedung tua yang udah nggak kepake, katanya gitu. Wow. Dan yang lebih bikin kaget lagi, jamnya itu udah jam 4 pagi, Nat, Moy. Padahal Mas Jody tuh ngerasanya ya tadi mereka lewat situ tuh kayak cuma beberapa belas menit. Cuman ya di alam nyata dari yang sebelumnya jam 1:30 gitu ya, di situ udah jam ya hampir subuh. Anjir. Gila. Berarti beneran dia masuk ke dunia lain kali kayak gitu ya? Bisa jadi sih. Gue gak habis pikir lagi, sebenarnya banyak banget hal-hal atau cerita-cerita mistis yang terjadi sama ojek online kan. Bener yang lo bilang dari awal, Bi. Sebenarnya percaya nggak percaya kalau setan itu bisa main
apa tuh gadget atau elektronik Iya, gitu. teknologi lah, maksudnya ngerti Teknologi. gitu ya. Tapi ini beneran banyak terjadi masalahnya. Nggak cuma, maksudnya nggak cuma emang satu cerita ini kan. Iya. Banyak cerita yang emang ceritain kayak gitu. Kayak ceritanya Camo yang waktu itu yang Kiara Condong, ingat nggak? Oh Iya bener.